Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Investasi di Pulau Rempang ini cukup besar ya, itu sekitar eh, 381 triliun. Jadi hampir setara dengan investasi di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi salah satu perusahaan multinasional yaitu Xinyi Group dari RRC China ya, itu uh, berinvestasi untuk membangun industri pasir silika dan kuarsa untuk kebutuhan teknologi ya. Jadi di area sekitaran Pulau Rempang ini memang banyak mengandung pasir silika dan pasir kuarsa gitu. Nah, tentu ini adalah mineral yang cukup mahal, bukan hanya pasir biasa gitu. Dan uh, pasir silika ini itu dipergunakan untuk industri solar panel, begitu juga untuk kaca mobil ya, dan juga untuk teknologi-teknologi yang lain gitu. Karena memang pasir silika ini cukup kuat dan menjadi katalisator energi yang cukup baik gitu ya. Itu dalam, seperti kita lihat dalam laptop, di kaca handphone, itu bahkan di dalam handphone sendiri atau teknologi-teknologi canggih lainnya itu ada yang berbahan dari pasir silika gitu. Makanya wajar barang ini diperebutkan di seluruh dunia gitu. Memang Indonesia itu tempatnya mineral gitu ya. Sejak dahulu kala, zaman-zaman Kesultanan di Nusantara, memang Indonesia terkenal selain rempah itu adalah mineralnya gitu, dari emas, batuan mineral lainnya, batu mulia gitu, atau ada juga kemudian nikel gitu. Jadi memang investasi ini dianggap sebagai proyek strategi nasional atau investasi di Pulau Rempang ini yang mencapai 381 triliun hingga 2080 gitu. Dan kemudian di Pulau Rempang juga ini akan dibangun Rempang Eco City, yaitu kota baru ya. Jadi kota baru seperti Batam. Di Pulau Rempang ini masuk dalam pemerintahan otorita Batam, itu berada di area Kepulauan Riau atau di tanah Melayu gitu. Nah, jadi Pulau Rempang ini investasinya akan dikembangkan di sektor industri, pabrik, kemudian di sektor pariwisata, kemudian di sektor properti atau perhotelan dan apartemen gitu ya, perumahan, dan juga di sektor jasa, di sektor transportasi gitu. Karena Pulau Rempang Galang ini sangat strategis karena dia bagian dari Pulau Batam ya, dan kita tahu bahwa Pulau Batam sendiri itu berhadapan langsung dengan Singapura, di mana memang jalur ini memang bagian dari jalur internasional gitu. Jadi memang Pulau Rempang ini sangat strategis, sehingga wajar kalau kemudian pilihannya jatuh di wilayah Pulau Rempang Galang, karena memang dia langsung dengan Batam, dan kemudian Batam itu langsung dengan Singapura. Jadi investasi ini dari Xinyi Group ini cukup besar, itu hampir setara dengan Ibu Kota Nusantara ya, dan ini memang sudah berjalan hari ini gitu. Nah, persoalannya tentang keadilan. Jadi banyak warga Melayu di Pulau Rempang itu tidak mendapatkan kepastian gitu, seperti kepastian ganti rugi. Kita bisa cek di beberapa berita media online, dan juga tentang relokasinya di daerah mana. Itu warga Melayu di Pulau Rempang Galang juga tidak tahu mereka akan direlokasi atau dipindahkan kemana gitu, dan rumahnya seperti apa mereka sendiri
tidak mengetahui hingga hari ini gitu. Dan bahkan mereka ketakutan ketika mereka meninggalkan rumah, mereka takut pulang rumahnya sudah digusur gitu. Jadi memang ada ketertindasan, dan kita harus akui bahwa ada ketertindasan di situ. Nah, persoalannya ketertindasan ini itu menggunakan label-label negara gitu, dimana negara Indonesia ini merdeka, salah satu cita-citanya untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi seluruh rakyat Indonesia tumpah darah gitu. Dalam undang-undang negara Indonesia juga termaktub tentang sumber daya alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk investasi atau perusahaan. Ini persoalan yang harus terus dibahas oleh seluruh rakyat Indonesia, karena jika hal-hal seperti ini terus berlangsung, kemungkinan besar juga di pulau-pulau lain atau di tanah lain akan terjadi hal seperti ini gitu. Makanya kalau kemudian Indonesia merdeka namun kejadiannya hanya jadi seperti ini, tentu ini akan sangat disesalkan oleh para pendiri bangsa gitu. Ya, cita-cita negara Republik Indonesia itu menjadi negara merdeka itu adalah kemakmuran rakyatnya, keadilan sosial untuk rakyatnya, kesejahteraan untuk semua. Jadi bukan hanya untuk sekelompok elit, konglomerat atau oligarki gitu. Kita tahu bahwa penjajahan Indonesia di Nusantara ini dimulai dengan datangnya kongsi-kongsi dagang, dan salah satu yang terbesar di dunia adalah kongsi dagang VOC yang kemudian berkuasa memonopoli, menindas ratusan tahun di bumi Nusantara. Semua suku-suku di Nusantara itu mengalami penjajahan dan ketertindasan gitu. Jadi kongsi dagang lagi-lagi yang dibawa adalah modal. VOC telah tiada, namun metamorfosis VOC baru itu terus berlangsung hingga hari ini. Hasrat serakah kapitalisme global itu terus berlangsung hari ini, dan bumi Nusantara itu menjadi satu incaran karena memang kaya akan mineral dan kepulauannya sangat strategis, menjadi jalur konektor seluruh dunia gitu. Dan tentu juga dengan alamnya yang indah, namun ketika tidak diolah dengan keadilan, maka akan menjadi penderitaan dan bencana sosial gitu. Makanya kemudian pemerintah hari ini, dalam artian hari ini adalah Presiden Jokowi dan aparaturnya, itu harus benar-benar melihat dasar dan cita-cita atau semangat dari Republik Indonesia. Harus kita ingat bahwa Republik Indonesia berdiri tujuannya bukan semata-mata hanya menumpuk investasi kapital gitu. Namun termaktub adalah sifat dari Republik Indonesia, yaitu melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ada keadilan yang cukup penting untuk diterapkan di semua kebijakan negara, karena itu menjadi dasar negara. Pancasila tertulis tentang sila keadilan sosial gitu. Karena kita ketahui untuk apa Indonesia merdeka jika kejadiannya terus-menerus hanya seperti ini gitu. Makanya investasi tidak masalah, namun kalau investasi itu hanya menguntungkan sekelompok elit oligarki atau konglomerasi, tentu ini adalah penjajahan di era modern, VOC gaya baru atau neokolonialisme, yang dimana menggunakan instrumen negara dan hukum sebagai alat pembenaran dan alat penindasan. Hukum ketika tidak ditafsirkan dengan sifat dasar keadilan, tentu hukum akan menjadi alat penindas yang efektif bagi sekelompok elit atau oligarki gitu. Makanya dari itu bahwa hukum Indonesia
harus benar-benar ditafsirkan dengan sifat keadilan. Tanpa sifat keadilan, maka itu adalah penindasan, alat penindas yang sangat kejam. Investasi di Pulau Rempang ini tentu sebagian mungkin bagi para elit adalah keuntungan besar, karena 381 triliun bukan uang yang sedikit gitu. Namun kemungkinan pasti akan terjadi penindasan di situ, di mana keserakahan itu tidak peduli kepada siapa saja gitu. Orang kalau sudah serakah, dia bisa menindas siapa saja yang menghalanginya dengan berbagai macam alibi sebagai alasan pembenaran dia gitu. Maka dari itu, bahwa pemerintahan hari ini harus terus mengkoreksi bahwa investasi tanpa dasar keadilan dan terjadi penindasan itu bukanlah keinginan dari cita-cita atau dasar negara Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia itu bukan kongsi dagang, bukan negara kongsi dagang seperti para penjajah yang datang di masa lalu. Sudah sangat jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara seperti kongsi dagang yang hanya mengejar keuntungan atau penumpukan kapital, modal, uang, dan tentu uang-uang itu juga hanya bisa dinikmati oleh para elit. Rakyat jelata akan sulit menikmati investasi yang berorientasi pada konglomerasi dan elit dan oligarki. Rakyat hanya menjadi objek dan bagian dari penderitaan atau kisah-kisah anak negeri yang tertindas.